apa, outputnya mau seperti apa gitu ya. Ini outputnya gas saja, atau minyak saja, atau produce water aja, atau kombinasi dari ketiganya. Kalau misalkan gas, mau seperti apa spesifikasinya. Nah, ini contoh spesifikasi sales gas ya. Sales gas. Jadi operator Pertamina, kemudian ConocoPhillips, Exxon, Chevron dan lain-lain gitu ya. Itu menjual produknya dan produk itu harus memenuhi spesifikasi yang sudah disepakati antara pembeli dan penjual gitu ya. Pembeli, buyer, dan ini contoh spesifikasi eh, gas yang dijual ke buyer, ke pembeli. Gross heating value, nah ini nilai bakarnya gitu ya, panas panas dari gas. Jadi eh, gas gas itu sebenarnya kita jualan energi ya, jualan energi bukan jualan masak gitu ya. Kan beda kalau misalkan kita ke warung ya, ke warung kita beli beras sekilo, 2 kilo, 5 kilo, itu kita beli dalam bentuk masak gitu ya. Mau berapa kilo? Oh, 5 kilo gitu ya. Nah, tapi kalau gas, gas di hulu ini gitu ya, kita bukan jualan masak. Mau berapa kilo gasnya? Bukan, tapi mau seberapa besar kalornya. Nah, dan itu sudah dispesifikasikan di dalam kontrak gitu ya, dalam kontrak. Ini contohnya nilai kalor bakarnya, nilai heating value-nya itu adalah 950 BTU per SCF sampai 1200 BTU per SCF. Gitu ya. Jadi gas kita itu harus memenuhi spek heating value ini. Nah, tadi kita balik sebentar gitu ya ke sini. Nah, di sini ada gas inert. Gas inert ini dia keberadaan gas inert itu akan menurunkan heating value gitu ya. Semakin banyak gas inertnya, katakanlah nitrogen, semakin banyak nitrogennya, maka heating value gas itu akan turun, akan rendah gitu ya. Sehingga kita harus memperhatikan nitrogen ini sedemikian rupa sehingga heating value gas itu memenuhi spek sales gitu ya. Kemudian ini specific gravity ini apa 0,5 sampai 0,8. Kalau satu itu udara ya, jadi udara itu punya specific gravity 1. Nah, kalau gas itu lebih ringan daripada udara, 0,5 sampai 0,8. Dia lebih ringan daripada udara. Kemudian ini contoh temperatur di titik terima, itu minimum 60, maksimum 120. Kemudian kandungan uap air ini maksimum 10 pound per mm SCF. Ini 10 pound per mm SCF ini sangat kering ya, sangat kering. Jadi gas yang apa yang belum diproses itu kandungan uap airnya akan tinggi, bisa sampai ratusan gitu ya, ratusan pound per mm SCF. Nah, sales gas itu harus memenuhi spek, salah satunya kandungan uap air. Kandungan uap air, buyer mungkin ada yang mencantumkan 10, buyer yang lain, pembeli yang lain ada yang mencantumkan, oh maksimum 15. Pembeli yang lain mungkin lebih ketat lagi, saya pengennya 7 maksimum. Jadi seorang proses engineer itu harus tahu ini sebenarnya buyer spesifikasi sales gasnya mau berapa nih, mau 7, mau 10, mau 15, dan itu akan mempengaruhi proses yang ada di sini gitu ya, mempengaruhi desain. Kandungan gas nitrogen maksimum 30% mol, kandungan CO2 maksimum 8% mol. Nah, ini contoh yang kandungan CO2-nya maksimum 8%. Buyer yang lain ada juga yang saya pengennya 5%.
Jadi dia lebih ketat. Ada juga bayar yang lain dia lebih longgar. Saya maunya maksimum 15%. Gitu ya. Angka 5%, 8%, 15% itu akan menentukan desain seperti apa yang akan dirancang oleh proses engineer gitu ya. Ini kandungan propan 5%, kandungan gas sulfur, contohnya 8 ppm, dan lain-lainnya bebas dari debu, minyak, gam, dan cairan hidrokarbon. Nah, jadi gas yang dikirim itu harus satu fase, tidak boleh mencair ya. Ini bebas dari cairan hidrokarbon. Artinya ketika mengirim gas dari fasilitas produksi ke buyer dan jaraknya bisa puluhan kilometer atau mungkin ratusan kilometer atau misalnya 1000 mungkin ya 1000 kilometer mungkin gitu ya. Dan itu harus diterima oleh buyer hanya satu fase gitu ya, hanya gas aja. Buyer tidak mau ada cairan gitu ya. Dan kalau misalkan ada cairan, gasnya itu terkondensasi, itu bisa jadi eh, penjual penjual gas ini akan menerima penalti gitu ya, akan menerima penalti. Nah ini contoh output untuk ke sales crude oil ya. Ini eh, kayak tadi spesifik gravity-nya sekitar 0,8 gitu ya. Kalau untuk liquid patokannya adalah air. Jadi air itu spesifik gravity-nya 1. Itu untuk yang oil. Tapi untuk gas patokannya adalah udara. Udara itu spesifik gravity-nya 1 gitu ya. Ini API Gravity, ada PowerPoint. PowerPoint itu titik tuang gitu ya. Jadi kalau PowerPoint-nya tinggi, itu berarti dia mudah memadat gitu ya, mudah menjadi padat. Tapi kalau PowerPoint-nya rendah, berarti pada temperatur ambien ini dia hasilnya cair. Nah, PowerPoint ini semakin tinggi PowerPoint-nya, itu semakin gampang minyaknya mengental gitu ya, jadi kental. Dan ini spesifikasi yang disyaratkan oleh buyer itu PowerPoint-nya harus rendah banget gitu ya. Ya, harus di bawah 40 derajat Fahrenheit. Yang lainnya ada spesifikasi untuk sulfur content, untuk warna, untuk red vapor pressure, dan untuk ke BSNW ya, basic sediment and water. Ini contoh output untuk water, yang tadi gas, kemudian minyak, dan ini produced water. Produced water itu umumnya di industri migas itu diinjek lagi gitu ya, injeksi lagi ke dalam tanah. Ada sumur yang khusus untuk ke injeksi produced water, namanya sumur injeksi gitu ya. Dan itu ada spesifikasinya, dan spesifikasi uh, ini contoh aja, di perusahaan yang lain mungkin berbeda, bahkan dalam satu perusahaan pun mungkin akan berbeda gitu ya, berbeda spesifikasi air injeksinya, karena tergantung jenis sumur injeksinya, tergantung jenis contoh untuk spesifikasi air injeksi, scale indeksnya 0, artinya dia tidak mempunyai kecenderungan untuk membentuk scaling. Jadi water tendency-nya non-scaling, tidak ada kecenderungan untuk membentuk kerak. DO, dissolved oksigen, itu kurang dari 0,1 ppm, kemudian bakterinya kurang dari 10.000 kolonis per mililiter, pH-nya 7-8, oil content-nya kurang dari 5 ppm, kekeruhan kurang dari 5 NTU, particle size-nya kurang dari 5 mikron. Ini contoh spesifikasi air injeksi gitu ya. Dan seorang proses engineer dia akan melihat input ya. Kalau outputnya seperti ini, berarti cek inputnya seperti apa. Berarti proses yang diperlukan harus A, B, C, seperti itu. Ya. Jadi tadi input sudah, output sudah, dan selanjutnya adalah prosesnya ya. Prosesnya seperti apa. Nah, ini
typical oil and gas field processing, gitu ya. Jadi dari sumur itu akan mengeluarkan fluidanya ada gas, ada minyak atau kondensat, dan ada air terproduksi, gitu ya. Itu akan dikumpulkan, kalau misalkan sumbernya nanti dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, setelah dikumpulkan, kemudian masuk ke dalam peralatan yang namanya separator. Di sana dilakukan pemisahan separasi, gitu ya. Nah, nanti ada gas, akan terpisah antara gas, minyak, air, dan mungkin pasir ya, mungkin. Ini kalau misalkan jenis sumurnya, jenis reservoirnya memang berpasir, gitu ya, sehingga ketika sumur ini dioperasikan, pasirnya ikut naik, gitu. Nah, kalau gas itu mengandung acid gas, CO2 atau H2O, maka dia harus di-treating, gitu ya. Harus di-treating, jadi CO2 dan H2S-nya itu harus dipisahkan. Dan nah ini contohnya acid gasnya dipisahkan, kemudian apakah dia di flare atau dia dibentuk menjadi produk, dia sulfurnya, gitu ya, dan akhirnya bisa ditransfer, bisa dijual. Ini tergantung mau di flaring atau ditransport, gitu ya. Kemudian gas itu masih mengandung uap air yang cukup banyak, dia harus didehidrasi, jadi kandungan uap airnya diturunkan. Selanjutnya, kalau misalkan gas itu mengandung banyak komponen karbon yang cukup berat, fraksi berat, gitu ya. Dan kalau misalkan dia dialirkan ke terang dia akan terkondensasi, maka kondensatnya harus disisihkan, gitu ya. Kondensatnya nanti masuk ke dalam tangki, dan gasnya bisa dialirkan keluar, dijual, gitu ya. Minyak ini kalau misalkan dia belum stabil, harus distabilisasi dulu. Setelah stabil, baru dia menjadi produk, gitu ya. Air ini kalau misalkan dia masih mengandung minyak, maka minyaknya harus dipisahkan. Ini prosesnya proses skimming. Kemudian kalau misalkan dia mengandung TSS, gitu ya, mengandung padatan yang kecil-kecil, koloid, nah dia harus dikoagulasi, flokulasi, dan sedimentasi, gitu ya. Dan kalau masih ada padatan yang masih kecil, dia harus difiltrasi. Maaf, ini kurang L, gitu ya. Dan selanjutnya baru air bisa direinjeksi. Pasir, kalau misalkan ada pasir ini perlu dibersihkan dan akhirnya dibuang. Itu oil and gas field processing. Kemudian peran proses engineer, ya seperti yang tadi kita balik dulu sebentar, bahwa seorang proses engineer itu akan memiliki concern terhadap output. Dari output ini dia akan melihat inputnya seperti apa, baru dia akan menentukan prosesnya bagaimana, gitu ya. Itu concern dari proses engineer. Dan proses engineer ini dia bisa berada di tahap project atau bisa berada di tahap operasional. Kalau berada di tahap project, proses engineer ini dia berperan sebagai sutradara, gitu ya. Tentu bersama tim yang lain ya, sutradaranya barengan bersama tim subsurface dan tentu engineer-engineer yang lain. Jadi peran sutradara adalah menyusun skenario operasinya seperti apa, skenario prosesnya seperti apa, gitu ya. Jadi dia menyusun skenario operasi. Setelah skenario operasi ditentukan, kemudian dia akan menentukan prosesnya apa saja, berarti diturunkan lagi equipment-nya apa saja. Nah, setelah itu dia akan sizing.
ya akan sizing, mengkalkulasi besarnya equipment itu segede apa, pipingnya mau 1 inch, 2 inch, 3 inch, 8 inch, 16 inch gitu ya. Dan control valve-nya itu akan ditempatkan di mana saja, ukurannya berapa, size-nya berapa gitu ya. Dan PSV ini akan ditempatin di mana aja, size-nya berapa. Nah, itu peran proses engineer sebagai sutradara. Jadi dia menyusun skenario, kemudian menentukan prosesnya seperti apa, dan dia sizing. Gitu ya. Sutradara ini tentu bersama dengan tim yang lain, ya, kerjasama tim. Kemudian pada tahap operasional, proses engineer itu berperan sebagai dokter, gitu ya, bersama tim yang lain, tim operation, maintenance maupun engineer yang lain gitu ya. Jadi dia mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan, masalah yang terjadi di plant gitu ya, dan memberi solusi penyelesaian. Bentuknya mungkin bisa troubleshoot atau bisa modifikasi gitu ya, modifikasi yang relatif minor gitu ya. Seperti itu peran proses engineer. Ini yang terakhir, contoh-contoh ya, contoh-contoh. Nah, ini yang pertama adalah perlukah slug catcher ya. Ini contoh peran proses engineer pada tahap project gitu ya. Jadi ceritanya ini ada plan A, ada plan B. Plan A ini akan mengirimkan gas ke C gitu ya. B juga sama, akan mengirimkan gas ke C. Nah, dua-duanya akan mengirimkan gas dan ini cukup jauh ya. Jadi dari A ke C ini sekitar 50 km, dari B ke C ini sekitar 30 km. Kemudian kontur tanahnya, baik dari A ke C maupun dari B ke C, itu berbukit-bukit, naik turun. Nah, ditanyakan, apakah di plan C ini perlu kita sediakan slug catcher? Jadi slug catcher itu sebuah equipment untuk menangkap aliran slug dari pipeline yang akan masuk ke plant gitu ya. Jadi aliran slug ini jenis aliran yang sangat tidak dikehendaki gitu ya, tidak dikehendaki oleh oleh kita gitu ya. Oleh kita, kenapa? Karena aliran slug ini itu akan menyebabkan tibanya fluida, gas gitu ya, gas dan liquid ke plant itu dalam bentuk yang tidak beraturan lah gitu ya. Maksudnya kita kan sebenarnya mengharapkan yang namanya gas, liquid itu tuh dari well ke plant, dari plant yang satu ke plant yang lain itu berjalan dengan ya steady gitu ya, tidak begitu banyak gangguan. Nah, slug ini sebenarnya aliran yang cukup mengganggu gitu ya, cukup mengganggu. Ketika slug ini nyampe di separator, itu level separator itu berpotensi naik gitu ya, berpotensi naik, dan begitu naik itu maka kita akan punya beberapa isu gitu ya. Isu pertama, liquid carryover gitu ya. Jadi liquid carryover ini kalau misalkan di downstream separator itu adalah kompresor, maka itu sesuatu yang bisa membahayakan kompresor gitu ya. Pertama itu isunya isu liquid carryover. Terus yang kedua, kalau levelnya itu naiknya tinggi terus dan sehingga mencapai level high, itu maka safety system akan kerja dan itu menyebabkan aliran slug ini aliran yang tidak diharapkan gitu ya. Nah, agar untuk mengatasi aliran slug ini ada sebuah equipment yang namanya slug catcher gitu ya. Slug catcher untuk menangkap aliran slug. Jadi yang diharapkan adalah plan A mengirimkan gas ke C, gas doang gitu ya, hanya gas. Jadi C ini sebenarnya berharapnya hanya menerima gas aja,
sama dari B juga yang diharapkan hanya gas. Nah, tapi ada kemungkinan gas itu di sepanjang jalan dia terkondensasi, dan begitu terkondensasi, ketika konturnya naik turun, itu ada kemungkinan pola aliran selak, dan itu yang tidak diharapkan. Nah, jadi ini proses engineer akan melihat gas yang dikirim dari plan A itu seperti apa karakteristiknya. Gas yang dikirim dari plan B seperti apa karakteristiknya gitu ya. Nah, ini adalah sebutnya envelope gitu ya, gas envelope. Jadi gas envelope ini adalah tools yang sangat membantu kita gitu ya, sangat membantu untuk melihat sebenarnya keperjalanan gas itu seperti apa. Apakah dia uh, dalam kondisi operasi pressure dan temperatur tertentu dia masih berbentuk gas atau sudah mencair. Nah, itu bisa ketahuan dari gas envelope ini. Ini sedikit penjelasan tentang gas envelope. Jadi ini envelope-nya. Di sebelah kiri ini adalah liquid gitu ya. Di sebelah kanan itu gas. Di dalam envelope ini campuran gas dan liquid. Ini grafiknya grafik pressure terhadap temperatur, gitu ya. Pressure terhadap temperatur. Jadi di sini misalkan misalkan ini plan A ya, plan A. Nah, plan A mengirimkan gas ke plan C. Plan A itu di plan A gas itu pressure-nya 1200. Kemudian temperaturnya sekitar 120. Jadi posisinya di sini. Posisi gas plan A ada di sini, gitu ya. Kemudian gas ini akan dikirim ke C. Di C itu tekanan gasnya itu sekitar 1100 dan temperaturnya sekitar 80. Jadi posisi gas A yang diterima di C itu adanya di sini. Waktu dikirim dia bentuknya satu fase, gas aja. Ketika udah nyampe C, dia udah terbentuk dua fase, gas dan liquid, gitu ya. Nah, bagaimana dengan gas C? Bagaimana dengan gas yang dikirim dari plan B? Nah, dari plan B ini kita anggap sama aja, pressure-nya 1200, kemudian temperaturnya sekitar 120, kemudian dikirim ke C. Di C itu sama gitu ya kondisi operasinya, jadi pressure-nya 1100, kemudian temperaturnya sekitar 80. Nah, gas yang dikirim dari plan B begitu nyampe ke plan C, dia masih bentuknya satu fase gitu ya, satu fase, masih jauh nih dari envelope gitu. Jadi kalau envelope yang gas A ini gemuk gitu ya, kalau envelope dari gas B ini kurus. Jadi baik gas dari A maupun dari gas B begitu nyampe ke plan C sama-sama di pressure 1100, temperatur 80. Yang berbeda adalah kalau gas dari plan B itu tidak ada liquid, kalau gas dari plan A ada liquid. Nah, maaf. Jadi dari sini, dan tentu dengan simulasi gitu ya, simulasi menggunakan HISIS maupun menggunakan Olga, itu kita bisa melihat bahwa oh ternyata alirannya adalah aliran slug yang dari plan A. Sehingga di plan C kita harus memasang slug catcher khusus untuk menerima gas dari plan A. Sementara untuk menerima gas dari plan B, kita tidak perlu memasang slug catcher. Nah, jadi ini contoh peran sutradara yang diemban oleh proses engineer pada tahap project gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk ke gas dari plan A
kita perlu slug catcher, sementara dari plan B tidak perlu slug catcher. Itu yang pertama, contoh peran proses engineer pada tahap project. Nah, kemudian ini contoh pada tahap operasional. Ini ada sama seperti tadi sebenarnya ya, ada stasiun A, ada stasiun B, mengirimkan gas ke stasiun C. Ini stasiun A, dari stasiun A ini nanti pipa dari stasiun A ini ada 2 gitu ya. Pipanya ada 2, dari stasiun B ada 1, nah ini bertemu di simpang. Kemudian setelah itu akan bersama-sama mereka gasnya barengan ke stasiun C. Nah di simpang ini ada fasilitas pigging, gitu ya. Ada fasilitas pigging dan ceritanya ada fasilitas pigging ini perlu dimodifikasi gitu ya, perlu dimodifikasi. Di sini di pipa yang dari stasiun A ini ada 2 valve gitu ya, double block. Sementara yang pipa yang satu lagi valve-nya hanya 1, single block. Stasiun B sama, ini valve-nya 1, single block. Kemudian dari simpang ke stasiun C, valve-nya juga sama, hanya 1, single block. Gitu ya. Nah, dari kajian safety, oke, ini untuk mengerjakan aktivitas modifikasi fasilitas pigging ini kosongkan dulu nih terang lain ini. Jadi terang lainnya yang ini sekitar 5 km, ini 5 km, kemudian yang satunya lagi itu 30 km gitu ya, 30 km. Nah itu dikosongkan agar pekerjaan di sini aman gitu ya, agar pekerjaan di sini aman. Kemudian setelah dikosongkan ini ditutup nih semua valve-nya. Valve ini ditutup dan setelah kondisi dinyatakan aman, maka dilakukanlah aktivitas modifikasi fasilitas pigging di sini. Nah, setelah selesai, maka ini akan diisi lagi nih, gitu ya. Diisi lagi yang tadinya, oh maaf, jadi pipa yang ini ada pipa 1, pipa 2, pipa 3, pipa 4. Pipa 2, 3, dan 4 ini dikosongkan, gitu ya. Pipa 2, 3, 4 ini dikosongkan. Sementara pipa 1 dari kajian proses safety engineer itu tidak perlu dikosongkan. Kenapa? Karena ini double block, gitu ya, double block dan sudah dites tidak bocor, tidak passing, gitu ya, sehingga tim bisa bekerja di sini walaupun pipa di sini masih ada gas karena sudah diisolasi, gitu ya, sudah isolasi. Nah, gas yang ada di pipa 1 ini digunakan untuk fuel gas genset di stasiun A, gitu ya. Jadi ini stasiun A shutdown, B shutdown, C shutdown. Jadi tidak ada lagi ya yang ada kegiatan ya tidak ada kegiatan operasional pengiriman gas gitu ya. Yang ada adalah kegiatan shutdown. Jadi ini pipa sepanjang 5 km ini merupakan sumber untuk fuel gasnya genset dan itu digunakan gitu ya. Dan genset itu perlu fuel gas dengan pressure minimum 150 psi. Sementara di sini gasnya 1000 psi gitu ya. Nah, pekerjaan fasilitas pigging selesai. Selanjutnya ini akan dikembalikan lagi. Jadi stasiun A akan beroperasi lagi gitu ya. Dan ini pipa ini akan perlu diisi lagi, istilahnya land packing gitu ya, land packing. Nah di sini diisi gas lagi. Nah pengisian gas ini, jadi ini dibuka valve-nya dibuka, yang ini dibuka, sementara yang stasiun B ini masih ditutup gitu ya, karena masih ada pekerjaan yang belum selesai. Dan pipa 1 ini
gasnya masih dipakai gitu ya untuk genset, pipanya masih dipakai untuk genset, jadi ini masih ditutup. Nah, waktu itu teman-teman operator ada ide, jadi gimana untuk mempercepat pengisian line packing ini, kita buka aja nih dua valve ini gitu ya. Karena pengisian gas ini, line packing ini jamnya lama banget gitu ya. Lama banget gitu ya untuk mengisi dari 0 PSI menjadi 1000 PSI itu cukup lama. Jaraknya kan 35 km tuh. Itu berlangsung berjam-jam gitu ya. Dan waktu itu ada ide, udah gimana kalau kita bukain aja gitu ya. Kalau kita buka kan kita bisa alirin gas, kita bisa buka sumur, kita alirin gas, dan ini bisa lebih cepat gitu ya. Jadi nggak usah berjam-jam gitu ya. Lebih cepat pengisian pipanya, unpackingnya. Nah, eh, ya pertanyaannya adalah kalau ini dibuka gitu ya, sementara gas di pipa satu ini digunakan untuk genset di stasiun A, dan genset ini perlu pressure minimal 150. Ketika ini dibuka, berapakah pressure-nya gitu ya? Berapakah pressure-nya? Dan nah ini apa? Kita bisa menjawab berapa pressure di sini dengan menggunakan persamaan gas ideal gitu ya, PV 9 nRT. Jadi kondisi satu adalah kondisi ini tidak dibuka, kondisi dua adalah kondisi valve ini dibuka gitu ya. Nah, jadi kondisi satu volume gas ini aja, pipa satu aja, pressure-nya anggap aja 1000. Kemudian kondisi kedua ini pipanya sudah dibuka sehingga volumenya volume pipa 1 ditambah volume pipa 2 ditambah volume pipa 4 gitu ya. Nah, kedua kondisi ini kita bandingkan, jadi P2 V2 dibagi P1 V1 sama N2 RT2 dibagi N1 RT1 gitu ya. Dengan penyederhanaan, jadi N itu mol gitu ya, jadi molnya kita anggap sama, jumlah massa gasnya sama, R itu tetapan sama, kemudian T dengan penyederhanaan T1 maupun T2 itu tidak begitu signifikan, sehingga bagian kanan ini bisa kita, jadi ini sama gitu ya, ini 1, bagian kanan ini adalah 1, kemudian volume ini volume pipa 1, kemudian volume pipa 1 tambah 2 tambah 4 itu 10 kalinya. 10 kalinya volume pipa 1, sehingga kita peroleh seperti ini. V2-nya adalah 10 V1 dibagi P1 per V1 sama 1. Maka V2 sama dengan P1 per 10 gitu ya. Dan kita peroleh P2-nya itu dapatnya 87 PSI gitu ya. Dan ini di bawah 150. Sehingga kalau tekanan di sini lebih rendah daripada 110, maka itu tidak cukup untuk kebutuhan genset. Karena itu yang disarankan adalah, nggak usah dibuka deh ini, nggak usah dibuka. Ini boleh dibuka kalau tekanan di sini sudah 150 gitu ya. Itu contoh yang kedua, peranan proses engineer pada tahap operasional gitu. Jadi biasanya menjawab kebutuhan operasi gitu ya. Salah satunya yang contoh ini gitu ya. Contoh ini, jadi teman-teman operator punya kebutuhan untuk mempercepat, dan di sini proses engineer bisa mensupport teman-teman operator. Oh, harusnya begini, oh harusnya begitu gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini contoh terakhir. Contoh terakhir peran proses engineer untuk pada tahap project ya, data project. Jadi ini ceritanya ada plan gas gitu ya. Produksinya itu 100 mm SCFD. Nah, selama 10 tahun, lebih dari 10 tahun itu tekanan dari sumur itu tinggi gitu ya. Jadi plan A ini bisa mengirim gas gitu ya langsung dari plan langsung ke buyer gitu ya. Tidak perlu ada bantuan kompresor. Jadi tekanannya itu
tinggi ya, dan itu udah berlangsung lebih dari 10 tahun. Nah, berdasarkan prediksi tim subsurface dalam 3 tahun ke depan itu tekanan gas itu akan menurun gitu ya, menurun hingga 300 psi. Dengan tekanan 300 itu plan A ini nggak akan bisa kirim gas ke buyer gitu ya, sehingga kita perlu kompresor gitu ya, perlu menginstal kompresor. Maka diinstallah kompresor gitu ya, diinstal kompresor. Nah, terus project juga, tim project itu menginstal separator yang baru. Dan ini banyak pertanyaan gitu ya, loh kok menginstal separator gitu ya, ini kan kita nggak ada penambahan kapasitas produksi, kita tetap 100 mm. Kalau kompresor, ya karena pressurnya emang lebih rendah gitu ya, sehingga kita perlu kompresor. Tapi kenapa kok harus pasang separator gitu ya? Padahal tidak ada penambahan produksi, produksi tetap gitu ya. Nah, ini bisa dijelaskan dengan persamaan gas ideal juga gitu ya. Jadi seperti tadi, kita menggunakan persamaan PV dengan nRT, jadi persamaannya ini kita bandingkan kondisi pertama dan kondisi kedua. Kondisi pertama itu pada saat pressernya masih tinggi 1200, kondisi kedua pressernya sudah rendah 300 gitu ya, 300 psi. Nah, flow rate yang kita kirim itu tetap 100 mm gitu ya. Flow rate tetap artinya apa? Massa gas itu tetap. Massa gas tetap artinya mol gas itu tetap tidak berubah gitu ya. Jadi di sini N2 sama dengan M1. Tidak ada perubahan kapasitas produksi, tidak ada perubahan flow rate gitu ya. Kemudian R juga bisa kita coret sama, kemudian T, temperatur info dari tim subsurface itu tidak ada perubahan temperatur, sehingga T2 sama dengan T1. Nah, sehingga bagian kanan ini adalah 1, kita peroleh V2 per V1 itu 1200 per 300 sama dengan 4. Artinya V2 itu sama dengan 4 V1. Jadi pada saat P menurun, pada saat tekanan gas itu menurun, maka volume gas akan meningkat. Gitu ya. Volume ya, bukan flow rate, bukan mol. Jadi molnya tetap, tapi volumenya yang meningkat karena tekanannya menurun. Ketika volume gas meningkat, maka kecepatan gas melalui pipa, melalui separator gitu ya, itu akan meningkat juga gitu ya, akan meningkat. Dan tim itu sudah sudah melakukan studi, istilahnya itu adequacy check gitu ya, mengecek kelayakan, kecukupan baik pipa maupun equipment. Nah, kalau pipa sih oke gitu ya, masih cukup gitu ya. Jadi nggak ada isu dengan pipa. Nah, yang jadi masalah adalah separator. Yang jadi masalah ada separator. Jadi kecepatan gas melalui separator itu meningkat gitu ya, meningkat. Dan ketika kecepatan gas itu meningkat, maka ada potensi liquid carryover. Jadi yang keluar dari separator ini di sisi gas tidak hanya gas saja, tapi juga ada liquid, gitu ya. Liquid terbawa oleh gas. Jadi proses pemisahan di sini, proses separasi di separator itu tidak berlangsung sempurna karena kecepatan gas itu terlalu tinggi, gitu ya, terlalu tinggi di sini. Dan kalau ada liquid carryover, sementara di sini ada kompresor, maka liquid carryover ini berpotensi merusak kompresor, sehingga perlu ditambahkan separator baru, gitu ya. Perlu ditambahkan separator baru. Dengan separator baru ini, maka kecepatan gas melalui separator itu bisa dikontrol sedemikian rupa sehingga liquid yang ada di gas itu bisa terpisah, gitu ya, bisa terpisah. Kira-kira seperti itu. Jadi kita kembali sedikit.
Jadi agenda pertama mengenal komponen dalam minyak dan gas, kemudian yang kedua oil and gas field processing, peran proses engineer, dan yang ketiga adalah contoh-contoh peran proses engineer baik pada tahap project maupun pada tahap operasional. Saya kembalikan dulu kepada Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf, terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Rifa atas sharing yang luar biasanya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya Pak. Silakan. Ini udah banyak juga dari pertanyaan yang dari chat. Itu pertama dari Pak Frans Sinaga. Apakah ada unsur kimia tambahan dalam rantai lurus dan rantai bercabang buat hidrokarbon? Itu Pak pertanyaannya. Sebentar, saya mau share dulu, barusan bisa matikan. Ya. Apakah ada maaf, boleh diulang tadi, maaf, agak. Apakah ada unsur kimia tambahan dalam rantai lurus dan rantai bercabang buat hidrokarbon? Ya, unsur kimia tambahan ya, unsur kimia tambahan. Oh, maksudnya itu ya, unsur kimia selain C dan H ya, selain C dan H. Ya, jawabannya ada ya, jawabannya ada. Jadi kalau kita lihat, maaf, ini saya udah share belum ya? Kelihatan nggak? Atau slide-nya? Belum. Sama? Oh, belum ya? Belum, Sebentar ya. masih slide yang tadi Pak. Di stop share dulu Pak. Stop share ya? Stop share. Kemudian share lagi ya? Mohon maaf, ini baru pertama kali saya sharing pakai Zoom. Share lagi. Sudah ya, kelihatan ya? Sudah Pak. Sudah, ya, terima kasih. Nah, ini contohnya Pak. Jadi misalkan senyawa sulfur ya, sulfida di sini, senyawa sulfida di sini adalah senyawa hidrokarbon yang mengandung sulfur, maksudnya gitu ya, yang mengandung sulfur. Nah, ini R itu adalah alkil, gitu ya. Alkil itu adalah senyawa rantai karbon. Jadi ini rantai karbon, kemudian R aksen juga adalah rantai karbon. Jadi ini adalah rantai karbon yang mengandung unsur sulfur. Jadi jawabannya ya ada gitu Pak ya. Ya gitu. Baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ya, silakan. Ada dari Ini dari Pak Yudo. Pak Yusuf. Ini ada Ya, raise hand tuh Pak Asri itu. Coba silakan Pak Asri. kita ke yang raise hand dulu ya Pak. Ya. Silakan. Oke baik, mungkin untuk Pak Asri Bahtiar. Oke. Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya mau bertanya. Halo? Ya. Suara saya ada? Ya, halo? Ya, silakan. Oke. Mungkin saya mau bertanya mengenai gas processing yang misalnya ada gas processing lama yang mengoperasikan di mana di situ tidak terdapat slug catcher. Nah, seiring berjalan waktu, misalnya ada sumur baru yang mau diproses di plan yang sama gitu, dan ternyata setelah melakukan envelope of gas itu ternyata butuh slug catcher. Nah, itu solusinya seperti apa, Pak? Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya. Ya, jadi untuk slug ini
untuk slug ini idealnya adalah kita punya slug catcher ya, punya slug catcher. Jadi opsi pertama adalah punya slug catcher. Ketika dari sisi capex, opex, biaya ya, dari sisi biaya, kemudian dari sisi area penempatan slug catcher itu memungkinkan, sebaiknya memang dipasang slug catcher gitu ya, pasang slug catcher. Dan kalau misalkan nggak bisa, nah alternatif lainnya kita bisa mencoba untuk mengontrol aliran slug itu gitu ya, aliran slug misalkan dengan nah ini perlu bantuan dari teman-teman instrumen ya, instrumen engineer. Jadi ketika aliran slug itu datang ke separator, langsung ke separator karena memang tidak ada slug catcher gitu ya, apakah control valve di outlet gas, di liquid outlet gitu ya, itu bisa merespon dengan sangat cepat gitu ya, sehingga tidak sempat terjadi kenaikan level liquid di separator. Nah, ini ranahnya teman-teman instrumen engineer gitu ya, untuk menentukan seberapa cepat, maksudnya adalah ada PID ya, di control valve itu, angka-angka PID itu berapa sedemikian rupa sehingga ketika ada liquid yang masuk, itu control valve di liquid gitu ya, di liquid outlet itu bisa cepat merespon. Karena kalau misalkan control valve-nya tidak cepat merespon, maka akan ada kenaikan level di separator, sehingga akan menyentuh level alarmnya atau menyentuh level high shutdown gitu. Kira-kira seperti itu, Pak Asri Bahtiar. Oke, jadi selain solusinya menambahkan slug catcher, juga alternatif yang lumayan canggih gitu ya. Yang responnya cepat ya Pak. Ya. Oke, responnya cepat. Oke, terima kasih Pak. Ya, itu perlu diskusi banyak ya dengan teman-teman instrumen ya, karena ini berkaitan dengan reliability-nya control valve. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Asri untuk pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Pak Yudo Heru. Bisa dijelaskan nama jenis atau tipe pada tahapan-tahapan proses tersebut? Maksudnya komponen-komponen atau mesin pada proses tersebut. Ya, baik, terima kasih Pak Yudo Heru pertanyaannya. Kita kembali ke slide yang ini. Ya, sumur akan mengirimkan fluida dalam bentuk gas, minyak, atau kondensat, dan produced water. Selanjutnya, kalau sumurnya ini banyak, akan dikumpulkan di sebuah equipment yang namanya manifold, gitu ya, manifold. Jadi manifold ini akan mengumpulkan semua fluida dari banyak sumur. Setelah dikumpulkan, manifold ini akan mendistribusikan fluida tersebut ke separator. Kalau fluida ini banyak, gitu ya, maka kita mungkin butuh 2 separator, 3 separator, atau 4 separator, gitu ya. Dan itu peran manifold untuk pertama kali mengumpulkan. Nah, jadi equipment-nya ini adalah separator, gitu ya. Equipment-nya ini adalah separator ini akan memisahkan gas, minyak, air, dan mungkin pasir kalau ada ya. Kemudian dari separator, kalau dia mengandung acid gas, maka di sini perlu di-treating dulu. Equipment-nya itu namanya adalah macam-macam ya namanya ya. Company yang satu bilangnya amin kontaktor, gitu ya, amin kontaktor. Kemudian company yang lain bilangnya CO2 absorber.
bendanya itu juga gitu ya, dengan nama yang berbeda gitu ya. Jadi intinya adalah CO2 itu atau H2S diabsorb gitu ya, disisihkan, di remove, dan biasanya menggunakan amin biasanya gitu ya. Yang lainnya apakah menggunakan amin atau yang lain itu tergantung ya, tergantung seperti tadi, tergantung inputnya. Jadi kalau kadarnya misalkan tinggi, misalkan ada salah satu company di Indonesia yang kadar CO2-nya itu sangat tinggi gitu ya, 30-35%. Nah, untuk kadar CO2 yang setinggi itu, pengurangan CO2-nya tidak hanya menggunakan amin gitu ya, tapi juga menggunakan membran. Jadi membran itu mengurangi kandungan CO2 dari 35% menjadi 15%. Setelah itu, yang 15%-nya itu baru dikurangi oleh amin gitu ya, pelarut amin, sehingga katakanlah menjadi 5% atau tergantung spesifikasi gas yang akan dijual. Nah, ini di treating ini cuma satu kotak ya, satu kotak sederhana, tapi sebenarnya dalamannya tuh banyak gitu ya, dalamannya sangat banyak. Jadi di sini ada yang namanya absorber. Absorber itu di sana akan bertemu antara pelarut amin dengan gas gitu ya, akan bertemu, dan pelarut amin ini akan mengikat CO2, setelah mengikat CO2, terus nanti si CO2-nya itu akan dirilis lagi di namanya reboiler gitu ya, atau regenerator. Dan ini kolomnya sangat-sangat tinggi gitu ya, jadi ini bisa lebih dari 20 meter gitu ya, tergantung flow rate-nya, tergantung banyak CO2 juga. Jadi di sini cukup banyak, ada absorber, ada kolom absorber, ada kolom regenerator. Di sini juga ada heat exchanger gitu ya, ada pompa untuk memompa si amin ke kolom absorber. Cukup banyak di sini, cukup banyak. Kemudian dehidrasi ini biasanya menggunakan glycol. Glycol juga sama, ada kolom absorbernya, ada kolom regeneratornya. Jadi di sana ada heat exchanger-nya, ada pompanya gitu ya, ada filter. Jadi sangat banyak. Penyisihan kondensat. Nah, ini biasanya menggunakan heat exchanger, kemudian menggunakan chiller. Ketika kita bicara chiller, maka kita bicara refrigerasi gitu ya, dan unit refrigerasi itu cukup kompleks ya. Di sana ada kompresornya, kemudian ada heat exchanger, kemudian cukup banyak di sini gitu ya, cukup banyak. Di samping dari sisi gasnya cukup banyak, juga dari sisi refrigerannya. Dari sisi refrigeran cukup banyak. Kemudian stabilisasi. Nah, stabilisasi ini tergantung ini kalau misalkan belum stabil, berarti kita stabilkan dulu, mungkin di sini kita juga ada heat exchanger-nya gitu ya. Kemudian terakhir adalah pakai tangki gitu ya. Itu dari sisi gas. Kalau dari sisi minyak, kalau minyak itu heavy crude ini biasanya dia mengandung emulsi itu kolloid gitu ya. Ada air yang terdispersi di dalam minyak. Nah, itu perlu kita panaskan dulu di dalam namanya equipment yang namanya heater treater. Heater treater itu untuk memisahkan oil dari emulsi gitu ya, dari emulsi. Dan kalau misalkan belum stabil, berarti harus kita stabilkan dulu gitu ya. Di sini ada heat exchanger, itu untuk minyak. Kemudian air di sini skimming itu biasanya tangki ya. Tangki, jadi pemisahan di sini adalah pemisahan berdasarkan gravitasi. Air akan berada di bawah, kemudian
di atas tangki itu ada yang namanya skimmer, ada ruang kecil, istilahnya namanya skimmer, dan di skimmer itulah si oil didesain agar dia masuk ke skimmer itu. Setelah masuk ke skimmer, maka oilnya bisa dipisahkan. Nah, kemudian di air yang sudah terpisah dari minyak itu, kalau dia mengandung padatan, TSS, total solid, total suspended solid ya, total suspended solid, itu padatan-padatan yang kecil gitu ya, yang koloid dan koloid ini terlalu kecil untuk ditangkap oleh filtrasi gitu ya, oleh filter, maka harus ditambahkan chemical koagulan, chemical flocculant. Setelah itu kita biarkan dia di ketika kita tambahkan koagulasi, di sana ada pengaduk gitu ya, kita aduk, ada motornya. Kemudian untuk koagulan tuh kita ada tangki chemical dan ada pompa chemical. Nah, di tangki koagulasi itu ada pengadukan. Setelah selesai masuk ke tangki flockulasi ada pemadukan juga gitu ya. Dan setelah selesai masuk ke kolam sedimentasi, kolam yang cukup panjang, dan dibiarkan padatan-padatan tadi yang tadinya bentuknya koloid itu membentuk vlog, membentuk gede gitu ya, padatan yang lebih gede. Dan setelah membentuk padatan lebih gede, kita masukkan ke kolam sedimentasi, dan akhirnya padatan ini akan terpisah dari air secara gravitasi gitu ya, tersedimentasi si padatannya. Kemudian setelah itu mungkin masih ada padatan yang kecil yang ukurannya mungkin 10 mikron, 5 mikron, atau 3 mikron gitu ya. Nah, kita masukkan ke filter. Di sini ada proses filtrasi. Filtrasinya seberapa besar mikronnya itu tentu kita ambil data lab gitu ya untuk menentukan seberapa besar padatan yang ada, dan yang penting adalah seperti apa spesifikasi air injeksi yang diperbolehkan. Kalau misalkan diperbolehkan 5 mikron, berarti kita di sini cukup tambahkan filter yang ukurannya 5 mikron gitu. Kalau misalkan harus 3 mikron, ya berarti di sini filternya 3 mikron seperti itu. Mungkin kira-kira seperti itu gambaran besar, gambaran sekilas tentang equipment di oil and gas field processing. Mohon maaf tidak digambarkan, tidak ditampilkan karena terlalu banyak. Jadi mungkin bisa nanti mencoba research gitu ya, peralatan seperti apa untuk separator, untuk dehidrasi, treating, dan lain-lain. Oke Pak. Itu pertanyaan dari Pak Zulhadi Pak, terkait mohon di-share gambar dari equipment yang ada dalam proses ini. Itu ya Pak. Oh, Pak Zulhadi ya. Ya. Saya tidak menampilkan gambarnya, tapi mungkin di latar belakang ini ada beberapa gambar ya. Nah, kayak ini. Sebentar ya. Nah, ini mungkin nggak apa-apa ya, saya tampilkan gambar latar belakang aja ya, foto-foto latar belakang. Ini adalah pompa Pak, pompa angguk ini di well gitu ya. Jadi pompa itu digunakan kalau si fluida dari well itu sudah tidak mampu lagi naik ke atas ke permukaan gitu ya. Jadi yang namanya well itu bisa kita kategorikan setidaknya 3 ya. Yang pertama adalah natural flow. Natural flow itu well itu dibiarkan. Kemudian yang kedua adalah gas lift ya. Jadi untuk membantu biar fluidanya itu naik dari dalam bawah tanah, kita masukkan gas ke dalam well. Nah, gas itu akan gabung dengan si fluida, menyebabkan densitas fluida itu menjadi lebih ringan, lebih kecil,
sehingga dia lebih mudah naik ke permukaan. Kemudian selanjutnya bisa juga pakai pompa gitu ya, pakai pompa. Nah ini contohnya pompa, ini pompa angguk ya, karena dia mengangguk-angguk kayak gitu, pompa angguk. Bisa juga pakai pompa ESP, electric submersible pump. Jadi pompanya di bawah tanah, gitu ya, pompanya di bawah tanah. Yang lainnya ya mungkin itu aja ya, contoh well gitu ya, contoh well. Ini contoh pompa angguk ya Pak ya, contoh equipment yang ada di well. Nah kalau ini atau yang mana ya? Oh ini bukan equipment kalau ini ya, ini gadget aja. Ini tangki, ini juga tangki, ini kehalang. Nah ini tangki di sini. Ini adalah contoh breather valve ya, breather valve. Mungkin buat rekan-rekan, Bapak Ibu yang sudah membaca ebook saya, itu ada sedikit ulasan mengenai breather valve. Jadi peran breather valve ini sangat penting gitu ya, sangat penting. Dan kalau nggak ada breather valve ini kita bisa deg-degan gitu ya, deg-degan jangan diantar tangkinya kolaps gitu ya. Dan kalau kolaps, wah itu kita bisa digetok. Ini adalah separator hitam putih ya ini ya, putih. Separator. Nah, ini ya, ini adalah separator. Separator tempat pemisahan gas, minyak, dan air. Ini separator. Kemudian ini adalah glycol kontaktor. Jadi glycol kontaktor. Ini kolomnya adalah kolom untuk mengabsorpsi air dari gas menggunakan glycol. Mungkin itu contoh-contoh equipment ya yang ada di upstream migas. Barangkali bisa dielaborasi lebih jauh di googling gitu ya, contoh-contoh yang lain. Baik Pak, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya Pak. Ya, ini dari Pak Pandu Setri Pratama. Seperti output yang sudah dijelaskan tadi dengan perjalanan gas dari seller ke buyer yang begitu panjang, apakah ada proses tambahan di tengah perjalanan tersebut agar kualitas output tetap terjaga hingga ke buyer? Ya, terima kasih pertanyaannya dari Pak Pandu. Ya, jadi biasanya perjanjiannya itu adalah perjanjian antara buyer dengan kontraktor gitu ya. Perjanjian Pertamina dengan industri, perjanjian Konoko dengan buyer. Nah, itu perjanjian antara produsen dengan buyer gitu ya. Produsen dan buyer. Nah, jadi dari sisi produsen itu kalau diminta gasnya adalah gas single phase gitu ya, tidak ada liquid, maka dari sejak ke di tempat di produsen ini itu harus dipastikan walaupun gas itu menempuh jarak ke ratusan kilometer, tapi dia dipastikan tetap dalam single phase gitu ya, tetap satu fase gas, tidak terkondensasi. Sehingga dari sisi produsen, nah prosesnya yang di otak-atik sedemikian rupa sehingga outputnya setelah menempuh perjalanan panjang itu tetap satu fase ya, gas saja. Nah, atau bisa juga misalkan gitu ya, kalau misalkan setelah menempuh jarak ratusan kilometer itu tekanannya berkurang gitu ya, sehingga nggak akan nyampe ke buyer, tengah jalan bisa aja dipasang booster kompresor. Booster kompresor ini
yang akan menambah, dan kalau yang lainnya sepengetahuan saya ya Pak ya, sepengetahuan saya itu sesuai kesepakatan gitu ya. Jadi hidden value-nya ya harus segini gitu ya. Dan CO2 kalau memang disebutin harus 8%, dari sejak di produsen itu begitu meluncur ke terang ke pipa gitu ya, ratusan kilometer itu ya CO2-nya maksimum 8% gitu ya. Kalau misalkan di tengah jalan maaf, saya sejauh ini belum menemukan kasus di mana misalkan di tengah jalan diproses lagi gitu ya, misalkan CO2-nya dikurangi lagi gitu ya, kecuali buyer yang misalkan kata buyer ini di tempat saya mau diproses lagi, yaitu ranahnya buyer gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bicara ranah antara produsen dengan buyer, apa yang sudah di perjanjian gitu ya, di kontrak, itulah yang harus dipenuhi oleh produsen gitu ya. Seperti itu. Jadi kalaupun misalkan ada tambahan equipment di tengah jalan, biasanya sih booster kompresor biasanya. Kalau yang lain-lainnya misalkan dehidrasi, kemudian amin kontaktor, itu setahu saya sih enggak gitu ya. Karena dari awal sudah memenuhi ini perjanjian kontrak. Mungkin seperti itu. Baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ya, silakan. Ini dari Bu Dian Hapsari Sapitri. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama itu, dalam suatu project sering saya temukan untuk pembuatan line list itu kadang yang buat proses engineer, kadang yang buat dari piping engineer. Umumnya untuk pembuatan line list itu yang mandatory untuk membuatnya itu proses engineer atau piping engineer, Pak? Ya, itu tergantung kebijakan proyek tersebut gitu ya. Jadi itu sesuatu yang bisa dimusyawarahkan, diselesaikan secara adat gitu ya, mau proses engineer atau mau piping engineer. Jadi menurut saya sih itu bisa diselesaikan secara adat, dan itu tergantung tim lead-nya ya, tim lead engineering-nya. Baik Pak. Mungkin Terus pertanyaan keduanya gini Pak, perhitungan search load itu untuk apa sih Pak? Soalnya kadang ada project yang memakai search load untuk dimasukkan ke piping stress analysis, kadang enggak. Search allow? Iya, search Gimana load. menurutnya? Penulisannya gimana? Search load. Surge ya? Surge, terus lonjakan. Search load ini beban lonjakan ya Pak maksudnya? Oh, beban lonjakan, oke. Iya. Iya, search ya. Mungkin saya mohon maaf kalau pengalaman saya belum sampai ke sana gitu ya, tentang search ini. Piping stress ya, ya. Dan transfer minyak ini itu bukan operasional yang kontinu. Jadi bukan pekerjaan 24 jam, 4 jam, bisa 6 jam, tergantung dari plan A ke plan B. Nah, di beberapa plan
minyak, kemudian pada saat tahap awal itu tuh pressure-nya gede gitu ya. Jadi kalau secara perhitungan hidrolik itu misalkan seharusnya sih dengan 40 psi juga cukup misalkan gitu ya, 40 psi cukup. Tapi ini ternyata sebentar 40 psi ya janganlah 100 psi gitu ya, dan 100 psi cukup. Tapi ternyata ini melebihi gitu ya, melebihi dan eh, jadi waktu awal-awal begitu nyalain pompa, start pompa itu pressure-nya tinggi gitu ya. Nah, lama-kelamaan baru normal gitu ya, normal 100. Dan itu berlangsung tiap hari seperti itu gitu ya, berlangsung tiap hari seperti itu. Nah, ini kondisinya yang saya lihat adalah karena minyak yang ada di dalam pipa. Jadi gini, minyak dikirim dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Setelah itu berhenti, gitu kan, pompa berhenti. Dari jam 2 siang sampai jam 8 pagi hari berikutnya, itu boleh dibilang minyak di dalam pipa itu tidak bergerak, dia. Begitu jam 8 pagi dinyalain pompa, nah minyak dari pompa itu bergerak, dan dia menghantam, tanda kutip ya, menghantam minyak yang diam sepanjang 10 km itu. Maka di sana akan terjadi surge pressure gitu ya, akan terjadi lonjakan pressure, dan tentu lonjakan ini akan menyebabkan stres, akan menyebabkan penampakan stres gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu contoh kenapa ada surge gitu ya, dan surge itu dimasukkan ke dalam perhitungan piping stress. Walaupun sebenarnya itu bisa kemungkinan terjadinya surge pressure itu bisa kita hindari. Caranya gimana? Caranya ya caranya adalah kita mendesain recycle line. Jadi dari pompa itu ada recycle line gitu ya ke dalam tangki. Nah, jadi pada saat nyalain pompa itu yang ke pipa kita tutup dulu valve-nya. Jadi kita alirkan dulu si minyaknya ke tangki gitu ya. Nah, kemudian pelan-pelan valve di pipa kita buka, valve di recycle line kita tutup. Habis itu kita buka lebih banyak yang di pipa, yang di recycle kita perbanyak tutup terus seperti itu, sehingga akhirnya yang di recycle line tertutup semua valve-nya, yang di pipa kebuka semua. Nah, dengan cara seperti ini seharusnya tidak terjadi yang namanya surge pressure gitu ya, karena semuanya kenaikan flow rate itu dibuat gradual. Tapi kalau yang pertama tadi, yang tanpa recycle, itu si pompa ngirim minyak dalam jumlah banyak, jos gitu ya, dan itu menghantam minyak yang lagi diam, gitu ya, dalam jumlah yang banyak gitu ya, ini langsung serbu gitu ya, dengan jumlah yang banyak menghantam, dan itu terjadilah surge pressure. Itu bisa kita hindari dengan mengalirkan ke pipanya sedikit-sedikit gitu ya, sedikit-sedikit, dan ya salah satu caranya adalah kita gunakan recycle line gitu. Kita adjust sehingga tidak terjadi surge pressure, sehingga seharusnya piping stressnya pun tidak tinggi-tinggi amat gitu ya. Mungkin begitu. Baik, Pak. Ini ada yang resen, kita pertanyaan di chat dulu atau gimana, Pak? Silakan, saya ikutan pressure. Silakan silakan aja Bu. Oke, mungkin kita dulukan yang resen. Kayaknya nggak jadi.
kita lanjut ke pertanyaan di chat aja, Pak. Silakan. Ini dari Pak Yudo Heru tadi. Terkait proses tersebut, instrumen kontrol dan safety apa saja pada setiap tahapan proses tersebut, gitu Pak. Ya, jadi peran kontrol sistem dan safety system itu sangat menentukan ya, sangat menentukan proses gitu ya. Jadi yang pertama adalah kontrol sistem. Jadi kita bisa memastikan output produk baik sales gas, sales crude oil maupun produce water gitu ya. Itu ketika kita bisa memastikan kontrol sistemnya bekerja dengan baik. Tanpa ada kontrol sistem, kita tidak bisa menjamin apakah sales gas itu memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. Apakah CO2-nya sesuai atau malah dia ketinggian, H2-nya ketinggian, kandungan uap airnya juga ketinggian. Nah, itu kita bisa memaintain, kita bisa menjaga spesifikasi produk dengan kontrol sistem. Okay? Kontrol sistem itu ada di bagian gas, ada di bagian minyak, ada di bagian produce water. Kemudian dari sisi parameter, kontrol sistem itu ada yang kita kontrol pressure-nya, ada yang kita kontrol temperaturnya, ada yang kita kontrol levelnya, ada yang kita kontrol flow rate-nya. Jadi ketika kita mendesain, kita mesti memastikan apa nih yang mau kita kontrol. Misalkan di separator apa aja yang mau kita kontrol? Oh, yang harus kita kontrol pertama pressure-nya, oke. Terus yang kedua level cairan, oke, gitu ya. Yang ketiga mungkin flow rate, oke. Nah, jadi itu kita kontrol, gitu ya, kita kontrol. Kalau misalkan gasnya panas dan di upstream separator itu ada inlet cooler, kita kontrol juga temperaturnya gitu ya. Kita kontrol temperatur, jadi kontrol sistem ini dia ada dia akan mendeteksi parameter yang dikontrol, sensing elemen dengan sensing elemen. Nah, kemudian dia akan memanipulasi variabel yang akan yang akan di-adjust gitu ya. Jadi misalkan fluida dari well itu panas, jadi sebelum inlet separator itu ada inlet cooler, dan inlet cooler ini dia ada fan-nya, ada motornya. Jadi dan kita pasang temperatur kontrol ya. Temperatur kontrol itu nanti akan terhubung ke si fan ini, ke motor gitu ya. Jadi kalau misalkan fluidanya terlalu panas, maka si fan-nya harus muternya lebih cepat gitu ya. Tapi kalau misalkan fluidanya karena malam-malam terus hujan gede gitu ya, temperaturnya agak dingin dari luar, seperti mungkin si fan itu tidak perlu terlalu cepat gitu ya, dan itu diatur oleh temperatur kontrol. Jadi kontrol sistem itu menentukan apakah suatu produk memenuhi spesifikasi atau enggak, baik produk ataupun di antara ya maupun aliran-aliran yang ada di dalam plant gitu ya. Itu kontrol sistem. Kemudian selanjutnya adalah safety system. Safety system ini juga dijaga sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi operasi. Itu kontrol sistem.
Kalau safety system, nah safety systemnya juga ada gitu ya. Jadi kalau level itu naik sehingga mencapai yang namanya high gitu ya. Nah, maka safety system itu akan aktif dan dia akan, misalkan di sini ada SDV, dia akan menutup gitu ya, akan menutup sehingga plannya aman. Mungkin saya akan sharing yang pernah dicantumkan di ebook gitu ya. Ini tentang PSV. Ini saya new share lagi ya, saya new share, kemudian udah terlihat ya layar barunya ya. Nah, jadi di sini ada operating pressure dan sini control valve ya. Control valve ini sebagai control system gitu ya. Kemudian ketika pressure-nya naik menjadi high pressure, maka di sana sudah mulai bekerja alarm. Alarm ini bagian dari safety system ya. Kalau yang di bawah ini control system, yang di atas ini bagian dari safety system. Ketika misalkan alarmnya tidak maksudnya intervensi operator itu tidak berhasil, maka pressure-nya akan tambah naik menjadi high pressure. Dan di sini safety system akan bekerja dengan cara SDV aktif gitu ya, dia akan menutup. Kalau ternyata SDV juga gagal gitu ya, maksudnya mungkin SDV sudah nutup tapi pressure masih tetap naik gitu ya, karena keburu naik maka terjadi over pressure. Nah, di sini ada PSV. PSV ini pertahanan terakhir untuk safety system. Mungkin seperti itu. Kalau kurang jelas, silakan. Ini ada waktu lebih kurang 5 menit lagi, Pak. Kita maksimalkan untuk 3 pertanyaan terakhir ya, Pak. Silakan. Pertanyaan dari Pak Zulhadi. Untuk amin proses yang lazim digunakan di Indonesia seperti apa, Pak Rifa? Dan untuk sulfur recovery-nya menggunakan sistem yang seperti apa? Ya. Terima kasih. Kalau amin itu ya mungkin sebelum ke amin ditarik dulu sedikit pertanyaannya ke belakang. Untuk CO2 gitu ya, untuk CO2 atau CO2 jadi CO2 ini bisa pakai membran, bisa pakai amin gitu ya. Kalau CO2-nya tinggi, kita bisa pakai membran dulu, turunkan sampai agak sedang, setelah sedang baru kita pakai amin gitu. Nah, amin yang setahu saya amin yang umum digunakan tuh jenisnya adalah MDA ya. MDA singkatannya apa ya, lupa saya. MDA aktif, M-nya metil diethil, lupa saya. Silakan di googling ya, di Google MDA. Jadi di sana ada proses absorpsi gitu ya. Absorpsi si gas yang mengandung CO2 tinggi ini dimasukkan ke dalam kolom absorber dari bawah, kemudian amin, pelarut amin ini dari atas, maka akan terjadi kontak antara gas dan liquid gitu ya. Nah, CO2 yang terdapat dalam gas ini akan diserap oleh amin. Itu proses yang terjadi di absorber. Kemudian selanjutnya amin ini tentu akan kita gunakan lagi gitu kan. Nggak mungkin kan amin cuma dipakai sekali, itu boros banget ya. Amin itu harganya mahal. Nah, jadi amin ini harus kita recovery lagi, kita regenerasi lagi. Jadi si amin yang sudah menangkap CO2 ini
itu kita bawa ke kolom regenerasi gitu ya, ke kolom regenerasi. Nah, di kolom regenerasi inilah si itu dilepas dari amin, terus berjalan, proses ini terus berjalan. Itu yang saya ketahui gitu ya, itu yang saya ketahui untuk amin. Kemudian untuk sulfur recovery, nah mohon maaf, saya belum hands on, belum pernah terlibat dalam pekerjaan sulfur recovery gitu ya. Jadi mohon maaf, saya belum bisa menjawab kalau untuk sulfur recovery. Tapi kalau baca-baca sih katanya pakai apa, clause gitu ya. Tapi mungkin bisa di apa ya, bisa di googling tentang sulfur recovery. Saya nggak hands on, jadi mungkin nggak begitu bisa banyak penjelasan tentang sulfur recovery. Mohon maaf. Gitu. Baik, Pak. Nanti kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Ya, silakan. Ini dari Pak Timothy. Berdasarkan flowchart oil and gas processing tadi, untuk proses flow gas, acid gas, air, pasir, itu kontinuitas atau collecting biasanya, Pak? Air dan pasir ya? Air dan pasir. Ya. Untuk air itu biasanya kita injeksi lagi gitu ya. Yang sepengetahuan saya itu kita injeksi lagi di onshore ya, di onshore. Kalau di offshore ketika kualitas airnya sudah memenuhi persyaratan, teman-teman onshore mendesainnya itu dibuang ke laut. Nah, kalau untuk di onshore itu gitu ya, berinjeksi. Kemudian kalau pasir ini sebenarnya case yang jarang di Indonesia gitu ya, case yang cukup jarang di Indonesia. Kalaupun sejauh ini saya belum pernah menangani yang ada pasirnya gitu ya, yang ada pasirnya. Nah, biasanya sih kalau pasir itu setelah dari separator itu dia dikeluarkan dari separator, disedot, dan dia mohon dikoreksi kalau saya salah, dia terkategori sebagai limbah dan itu dikirim ke penanam limbah, mungkin PPLI atau sejenisnya. Jadi intinya sih dibuang. Kalau air diinjeksi, kalau pasir dibuang. Ya, gitu. Mungkin gitu. Oke, Pak. Kita lanjut pertanyaan berikutnya atau gimana, Pak? Silakan. Saya ikut itu aja, Pak Yusuf. Ya, ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Mungkin Silakan. udah lewat jam 10, tapi kita maksimalkan untuk pertanyaan terakhir. Itu dari Pak Aldermat. Ini kasus sih, Pak. Mungkin Pak Aldermat bisa bertanya langsung. Dipersilakan untuk mute. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Izin bertanya Pak Rifa, perkenalkan saya Alde. Ini sedikit ada kasus Pak, apakah dalam gas konten itu ada metode atau standar yang digunakan Pak dalam komposisi gas tersebut? Misalnya seperti H2O dan H2S. Nah, sekarang saya ada kasus itu untuk H2S 8 ppmv, itu H2O-nya tidak lebih dari 15 lb per mmscf. Nah, apakah ini sudah sesuai standar atau ada kalibrasi dari gas konten tersebut, Pak? Maksud saya itu untuk penyetaraan itu kan seharusnya ada standarnya. Jadi nanti untuk perhitungan di risk assessment sih nanti ujungnya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi biasanya kalau di metering, gas yang dijual itu ada
metering custody gitu ya, dan itu biasanya dilengkapi dengan gas kromatografi ya, gas kromatografi. Jadi untuk memastikan parameter-parameter yang tercantum di dalam kontrak itu terpenuhi gitu ya. Jadi dengan dengan gas kromatografi itu kita bisa tahu berapa heating value-nya gitu ya. Kemudian termasuk di metering juga ada beberapa analyzer gitu ya, beberapa analyzer tergantung tergantung kebutuhan. Bisa ada analyzer untuk H2O, analyzer untuk H2S gitu ya. Mungkin ada analyzer untuk CO2 gitu ya. Itu tergantung kebutuhan, tergantung desain, tergantung kontrak. Nah, untuk ke apa? Untuk gas kromatografi maupun analyzer maupun metering ini equipment yang sangat-sangat diperhatikan baik oleh produsen maupun oleh buyer gitu ya. Dan ini akan selalu ya menjadi concern penuh gitu. Kenapa? Karena ini jualan. Jadi apa yang tercantum di metering, gas kromatografi maupun analisa tersebut, itulah yang dipakai gitu ya. Itulah yang dipakai. Jadi kalau misalkan, jadi semua peralatan itu tentu harus dikalibrasi. Dan kalibrasi ada standarnya gitu ya, ada standarnya. Teman-teman metering, teman-teman instrumen yang bergerak di bidang metering ini lebih paham seperti apa kalibrasinya gitu ya. Custody ini kalau dari sisi makom ya apa untuk makom ya, level ya, level metering itu custody metering ini levelnya paling tinggi. Jadi di equipment mungkin ada flow meter ya, di separator mungkin ada flow meter, di glycol kontaktor mungkin ada, di amin kontaktor mungkin ada, di equipment yang lain mungkin ada flow meter gitu ya. Tapi itu levelnya di bawah level custody metering. Jadi custody metering termasuk semua aksesorisnya, gas kromatografi, kemudian analyzer gitu ya. Itu menjadi level tertinggi, dan semua angka yang tercantum di sana itulah yang jadi patokan gitu ya. Jadi kalau misalkan di analyzer itu terbacanya H2O 15 pound gitu ya, 15 pound, sementara spesifikasi gasnya itu 10, berarti berlebih gitu ya. Kalau di analyzer itu tercantum H2S-nya 8 ppm dan salesnya dibilang maksimum 8 ppm, ya berarti itulah gitu ya, masih memenuhi spesifikasi sales gas. Jadi mungkin yang bisa saya respon adalah tadi bahwa equipment, device yang ada di custody metering, baik analyzernya, baik gas kromatografinya maupun meteringnya, itu level tertinggi gitu ya, dan itu betul-betul diperhatikan. Itu yang akan diperhatikan oleh kedua belah pihak, baik produsen maupun buyer. Buyer tidak akan buyer nggak akan peduli lah gitu ya, nggak akan peduli dengan flow meter yang ada di separator, yang ada di glycol kontaktor, yang ada di equipment lain, buyer nggak akan peduli. Tapi buyer akan peduli dengan semua yang ada di custody metering gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Gimana Pak Alde? Dan seharusnya semua equipment dan device di sana itu seharusnya kalibrasi adalah bagian dari program untuk kalibrasi seharusnya itu sudah dilakukan gitu ya di sana di custody metering. Berarti untuk standar sendiri nanti sesuai dengan kesepakatan antara si produsen dengan buyer begitu ya Pak ya?
Sepotong-sepotong seperti itu. Jadi kontraknya bilang apa, nah itulah kita mengikuti apa yang tercantum di dalam kontrak. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Alde. Oke, baik. Terima kasih Pak Aldi atas pertanyaannya. Barangkali kita cukupkan ya Pak Rifka Rahman. Ya, Terima kasih yang sebesar-besarnya atas sharing yang luar biasanya. Dan saya yakin hari ini kita nggak cukup waktu untuk mengambil semua ilmu dari Pak Rifa. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita bisa menjadwalkan kembali untuk mendengar sharing dari Pak Rifa nih, Pak. insya Allah. Dan juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan serta adik-adik mahasiswa yang gabung dan istiqomah untuk ikut belajar bersama Ethos Energy. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bernilai ibadah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan tunggu sharing session Ethos Energy berikutnya dan mohon agar dibantu untuk di-share ke cycle Bapak Ibu. Jika ada Bapak Ibu yang mau bernafkah ilmu dan pengalaman, itu bisa dikontak tim Ethos Energy untuk mengatur jadwalnya. Mungkin itu saja, mohon maaf atas salah dan kurang dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, izin pamit. Ya. Ya, mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Rifa. Sama-sama Bapak Ibu semua, rekan-rekan. Jadi kita minimum sekali seminggu Pak Rifa. Oh iya, ya bagus Pak Emil ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan continue ya Pak ya. Iya ya. Sangat bermanfaat sekali apa ilmu praktis lapangan. Ya. Case-nya case lapangan. Ya. Ya, baik Pak Emil dan semuanya saya pamit juga. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.